Bunda-bunda, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai bunda-bunda di rumah yang pastinya di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan persembahan untuk bunda, bunda cerdas, keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Nah, selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat, yang menarik disertai dengan narasumber yang pastinya inspiratif nih Bun. Pada episode kali ini kami akan membahas mengenai mengajarkan anak menabung sejak dini. Karena ini penting banget nih Bun. Tahu nggak sih Bun, kebiasaan menabung memang harus ditanamkan sejak usia dini loh. Menabung untuk anak sejak usia dini secara langsung itu mengajarkan kepada mereka bahwa menabung harus menjadi kebiasaan yang wajib dilakukan. Untuk lebih lengkapnya pastinya kita akan membahas mengenai mengajarkan anak menabung sejak dini, pastinya dengan narasumber kita, yaitu di sini sudah ada Mbak Katarina Ira Puspita. Halo Mbak Karin. Halo Mbak Zahra. Aduh, senyumnya manis banget nih. Pastinya harus semangat ya, kayak bunda-bunda di rumah pastinya yang lagi nontonin kita nih Mbak Karin. Iya, Mbak Karin, kan tadi kan kita membahas mengenai mengajarkan anak menabung sejak dini. Ngomongin nabung ya Bun ya, apakah anak dengan usia dini itu sudah perlu diberitahu apa itu uang dan kegunaannya untuk apa? Iya, pastinya perlu. Kenapa mungkin orang tua suka berpikir gitu, ah nanti anak saya juga kalau udah besar tahu uang dengan sendirinya. Tapi sebenarnya kalau tidak diajarkan ya anak tidak akan memahami bagaimana menggunakan uang dengan baik gitu. Ada misalnya saya pernah menemui anak yang udah 14 atau 15 tahun tapi dia nggak tahu cara gunakan uang. Benar-benar nggak tahu tuh kalau belanja harus bayar gitu ya. Terus kalau bayar pun dia nggak tahu harus ngambil kembalinya gitu karena memang orang tuanya tidak pernah membiasakan atau mengajarkan mengenai uang itu sendiri. Jadi selama ini orang tuanya selalu kalau bayar ya udah orang tuanya yang bayarin gitu. Jadi sangat perlu mengajarkan uang sejak dini terhadap anak. Nah, caranya sebenarnya mengenalkan uang ini dengan cara mengenali fungsi dan kegunaan dari uang itu sendiri. Untuk anak yang paling kecil itu aja dulu. Jadi jelaskan pada si kecil bahwa kalau kita mau belanja itu perlu pakai uang. Nah, uangnya ini bentuknya ada yang kertas warna merah seperti ini, ada yang kertas hijau, ada yang kertas biru, dan ada yang bentuknya koin gitu. Jadi dijelaskan ke anaknya kalau ade mau jajan es krim berarti ade harus punya uang dan tukar uangnya sama es krim gitu. Jadi itu anak akan lebih memahami, oke ternyata untuk membeli sesuatu itu ada yang harus dibayar loh gitu. Nah, tadi kan ada yang harus dibayar ya Bun ya. Tapi perlu nggak sih kita memberitahu anak proses mencari uang? Karena kan nggak plek ketiplek gitu, anak tuh taunya ini uang untuk membayar aja nih. Tapi dia harus tahu juga prosesnya mencari uang seperti apa. Gimana Mbak Karin? Iya. Nah, untuk tadi kan sebenarnya tahapan awalnya tahu mengenai uang dan fungsinya. Tahapan selanjutnya adalah anak memang harus diajarkan untuk mengenai dari mana sih uang itu berasal gitu ya. Jadi proses mencari uangnya seperti apa. Karena edukasi sejak dini ini dapat membantu anak untuk belajar menunda keinginannya gitu. Jadi dia tahu bahwa uangnya tuh nggak dapet tinggal memetik dari pohon gitu ya, ada prosesnya gitu. Jadi dia tahu bagaimana mendapatkannya dan anak menyadari bahwa butuh jerih payah untuk memperoleh uang yang ia gunakan. Jadi anak lebih tahu gimana cara menggunakan dan menghargai uang itu sendiri kalau dia tahu proses mendapatkan uangnya juga tidak mudah. Kan kalau orang dewasa nih ya Bun ya, di rumah mungkin udah tahu kalau mau mendapatkan uang yang lebih kita harus kerja keras. Kerjanya bisa di mana aja, mungkin bisa menjual online atau menjadi staf di birokrasi atau berbagai macam hal lainnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin anak, caranya gimana ngasih tahu untuk dia tahu nih proses mencari uang itu seperti apa? Karena kan agak sulit ya bunda-bunda di rumah. Bisa dijelaskan dengan misalnya mama gitu atau bunda atau ayah kan kalau setiap hari
berangkat jam Mhm. 8, pulang jam 5, itu kerja. Nah, dari kerja itu nanti bisa mendapatkan uang gitu. Itu dari penjelasan dari sisi orang tua. Atau bisa juga anaknya kita suruh kerja. Jadi Mhm. misalnya kalau kamu bantuin bunda nih misalnya apa setiap hari cuci piring gitu ya. Kalau kamu 5 kali cuci piring nanti bunda kasih gaji misalnya Mhm. dapat uang 10.000. Nah, nanti 10.000-nya bisa ditabung atau bisa dijajankan yang Mhm. kamu mau. Jadi dengan tidak semerta-merta memberikan uang dengan mudah, meminta anak melakukan tindakan-tindakan sederhana lalu digaji gitu ya. Nah, itu Mhm. juga bisa mengajarkan konsep bekerja dan menghasilkan uang pada anak. Dan anak juga jadi seneng ya, "Ih aku dapat uang, aku bisa jajan nih," kayak gitu. Dan itu juga merupakan salah Nah, satu apresiasi juga ya bagi anak ketika anak mau membantu orang tua, bunda-bunda di rumah. Nah tapi ya Mbak Karin, berapa sih usia ideal anak yang sudah diperbolehkan memegang uang sendiri? Karena kan uang sih sebenarnya kan mungkin bagi orang dewasa hal yang biasa aja, tapi kalau misalnya bagi anak kecil kan belum mhm. tentu. Kira-kira gimana nih Mbak Karin? Pada usia berapa idealnya? Biasanya anak itu kan, ketika dia masuk usia sekolah dasar sudah dapat uang saku ya, uang Mhm. saku untuk, mungkin ya diberikannya biasanya harian untuk dia jajan gitu, Mhm. untuk misalnya kalau di sekolah beli makan siang dan sebagainya. Jadi usia 6 sampai 7 tahun saat anak mulai masuk Mhm. SD, orang tua dapat memulai memberikan anak untuk memegang uangnya sendiri. Tapi ya kalau masih 6 7 tahun ya jumlahnya tidak terlalu besar dan Mhm. diberikan misalnya per hari. Nah, Mhm. tapi jangan lupa semenjak pertama kali memberikan uang ini, orang tua juga sebaiknya mengejarkan konsep mengenai menabung. Jadi anak tahu bahwa ada uang, ada yang juga uangnya bisa di-spend, bisa Mhm. dihabiskan, bisa juga disimpan gitu. Mhm. Berarti kan tadi idealnya adalah ketika anak sudah mulai masuk, sekolah dasar seperti itu. Mhm. Tapi kalau misalnya, di bawah, usia 6 atau 7 tahun tadi apakah tidak boleh? Sekarang kalau memang anak usia 6 7 tahun, sebaiknya memang tidak memegang uangnya sendiri ya, tapi Mmm. ketika dia misalnya punya keperluan, mau jajan, ya orang tua memberikan uangnya, lalu dia membelanjakan uangnya, tapi tidak diberikan uang, setiap hari misalnya 10.000 atau Mmm. berapa gitu, karena dia biasanya juga belum memahami, cara mengelola uang dengan baik. Anak baru Mhm. memahami fungsi uang tuh untuk apa gitu. Mhm. Jadi memang sebaiknya kalau diberikan uang saku ketika memang ada keperluannya juga sehingga anak belajar untuk mengelolanya sesuai dengan Mhm. kebutuhannya. Tapi yang ada ya takutnya juga uangnya malah disobek-sobek dijadikan mainan ya, kalau untuk yang anak-anak kecil gitu. Mbak Karin, nah saat ini kan anak sudah tahu nih, udah, di tahap tahu dengan adanya uang. Seberapa penting kita sebagai orang tua mengajarkan anak untuk menabung? Apakah penting sekali dan itu gimana gitu? Mhm. Iya iya, sudah pasti sangat penting karena dengan belajar menabung, secara tidak langsung orang tua ini membiasakan anak untuk mengatur atau mengelola keuangannya sendiri. Sehingga diharapkan ketika nanti mereka beranjak dewasa, mereka Mhm. dapat mengelola keuangannya dengan baik. Nah, paling sederhana itu biasanya mengajarkan anak untuk menyisihkan uangnya atau menabung uangnya untuk membeli mainan kesukaan mereka. Mhm. Jadi anak di sini belajar juga untuk menunda keinginannya, membedakan kebutuhan dan keinginan untuk apa yang mereka inginkan sama yang dibutuhkan tuh mana yang lebih jadi Mhm. penting gitu ya. Sehingga ini bisa membuat anak pun kedepannya juga akan lebih bijak mengambil keputusan terkait dengan uang yang digunakan. Tapi kalau misalnya untuk anak yang sudah tahu uang, oh uang itu bisa difungsikan untuk membeli sesuatu, barang keinginannya Mhm. mereka. Nah, ketika itu menjadi suatu hal yang adiktif atau konsumtif, nah itu gimana Mbak Karin untuk mengatasi permasalahan tersebut sehingga anak itu tetap bisa mengambil keputusan dengan bijak bahwa suatu barang itu Hmm. bisa dibeli dan suatu barang itu bisa tidak dibeli mungkin karena di rumahnya udah punya mainan sehingga dia harus menabung. Nah, itu caranya seperti apa? Mhm. Pertama memang, anaknya harus diajarkan dulu, mana itu kebutuhan, mana itu keinginan. Misalnya Hmm. dengan pakai benda-benda yang ada di rumah misalnya, air minum itu butuh atau ingin gitu. Misalnya ya
itu kebutuhan karena kita butuh minum untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau enggak kita bisa kehausan, nanti kita bisa sakit gitu ya. Tapi misalnya mainan gitu, itu kebutuhan atau keinginan. Kalau misalnya udah ada mainan terus kamu masih mau, padahal kan sebenarnya kalau nggak punya kamu juga masih bisa main yang ini. Artinya itu Mm-mm. cuman keinginan kamu aja gitu. Jadi anak diajak mengenali antara itu dia memang butuh gitu ya, artinya Mm-mm. kalau tidak ada itu kehidupannya akan terganggu, atau hanya sekedar keinginan yang ya memang ingin aja, ingin punya gitu. Mm-mm. Nah dari situ baru orang tua bisa juga mengajarkan kepada anaknya untuk mengelola uangnya. Oke, kalau misalnya kamu benar-benar ingin nih, tapi kan Mm-mm. berarti ada biayanya nih, ada uang yang Mm-mm. dibutuhkan. Sekarang kamu punya nggak uangnya gitu. Jadi kalau misalnya nggak punya, nah berarti kalau nggak punya harus nabung dulu gitu. Mm. Nah kadang anak itu jadi konsumtif karena orang tuanya mendukung anak untuk konsumtif. Mm. Apalagi namanya anak masih kecil, orang tua kan sayang. Apapun yang anaknya mau, Pasti ya udah diberikan deh setidaknya. dikasih. Iya betul. Jadi akhirnya ya udah anak terbiasa untuk menghabiskan uang dengan mudah, membeli mainan-mainan walaupun akhirnya Mm-mm. tidak terpakai. Jadi ya memang balik lagi ke orang tuanya untuk mengatur anaknya, membantu anaknya supaya dia bisa mengontrol diri dengan baik dalam mengelola uangnya. Tapi cara yang efektif nih, misalnya anak-anak bunda di rumah pada rewel nih, pengen sesuatu, pengen barang sesuatu, itu kan agak Hmm. susah ya. Mungkin nggak semua orang tua atau di rumah juga misalnya punya uang yang lebih. Nah itu Mm-mm. gimana Mbak Karin? Iya, nah makanya tadi misalnya dia memang rewel terus-terusan gitu Hmm. ya. Makanya tadi anaknya harus tahu dulu nih, kamu punya uang nggak? Terus dikasih target juga misalnya kalau uangnya terkumpul Hmm. segini, baru papa mama tambahkan gitu. Nah kalau misalnya masih kurang, berarti tadi misalnya pakai prinsip kerja, ya udah kalau gitu kamu bantuin mama nih, harus kerja eh, apa misalnya nyapu rumah setiap hari, nanti kalau Hmm. 7 hari mama dapat uang segini. Nah kamu harus hitung-hitung gitu. Hmm. Jadi ya anaknya pun akhirnya belajar buat mengontrol diri, asalkan orang tuanya memang memberikan kesempatan anak untuk melakukan itu gitu. Jadi dikasih Hmm. penjelasan tapi juga dibantu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari anak ini. Berarti sebenarnya simple banget ya Mbak Karin, tapi kita mau break sebentar ya Mbak Karin. Jadi buat pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda tetap saksikan persembahan untuk Bunda. Terima kasih Anda masih menyaksikan persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Dengan saya Karin. iya Mbak Karin, tadi kan berarti pentingnya ada komunikasi dua arah antara bunda-bunda khususnya bersama anak, seperti itu ya Mbak Karin. Betul. Nah, dalam mengajarkan anak menabung sejak dini itu sebenarnya manfaatnya apa sih Mbak Karin? Manfaatnya banyak sekali. Yang Mm-mm. pertama, mengajarkan anak disiplin, karena menabung itu Mm, kan harus dilakukan secara terus-menerus ya, harus betul. rutin gitu. Jadi butuh kedisiplinan dari anak untuk menyisihkan uangnya setiap hari atau Mm-mm. mungkin setiap minggu gitu. Yang kedua, mengajarkan anak untuk menunda keinginan atau delay Mm. gratification bahasa kerennya gitu ya, Delay bahwa tidak gratification. semua Mm-mm. yang dia inginkan itu harus langsung dia dapatkan gitu. Mm. Jadi menunda anak belajar untuk menunda keinginan dengan Mm. menabung karena harus mempersiapkan dulu. Nah, Mm. di sisi lain dengan menabung itu mengajarkan anak untuk menetapkan tujuan. Jadi kalau mau Mm. menabung kan ada goalsnya nih. Aku pengen Betul. ngumpulin uang sampai berapa banyak. Mm-mm. Mau dibuka celengannya setelah berapa lama gitu. Jadi ada goal setting, ada Mm. planningnya juga. Aku pengen beli mainan harganya sekian. Nah untuk bisa dapat uangnya nanti seperti yang aku butuhkan, aku harus nabung berapa lama. Jadi di sini Mm. anak belajar menetapkan tujuan, belajar untuk merencanakan gitu ya. Jadi dia lebih terencana dalam Mm. berbagai hal lain pun dia akan belajar untuk jadi lebih mempersiapkan sesuatu ketika punya tujuan gitu. Di sisi lain anak juga yang Mm. pasti jadi belajar untuk menghargai uang, tidak Mm. menghambur-hamburkannya gitu. Karena ia mengumpulkan sendiri uang untuk membeli sesuatu gitu. Mm. Pasti kalau mau beli
akan berbeda ya ketika dia udah kumpulin lama, pasti pas udah uangnya terkumpul, Sayang, jadi yang oh ngeluarin uang. lama dia beli atau enggak. Beda kalau orang tuanya langsung, membelikan gitu. Mhm. Jadi itu banyak sekali manfaatnya. Dan yang pasti buat bunda-bunda di rumah juga jadi lebih berhemat nih kalau anaknya juga bisa menabung dan bundanya juga pasti bisa menabung juga. Nah, kalau Iya. misalnya kita tadi kan sudah mengenalkan. Nah, gimana sih cara yang lebih mengenalkan dan juga mengajarkan anak menabung sejak dini? Misalnya kalau usia dari 6 tahun ke bawah, kemudian kan kalau mungkin 6 tahun ke atas mungkin sudah mulai bisa diolah Mhm, gitu ya. Maksudnya kita ngajarin mungkin akan lebih tahu gitu anaknya. Tapi kalau misalnya untuk di 6 tahun ke bawah, sekiranya mhm. gimana Mbak Karin? Jadi menabung itu kan sebenarnya, anak harus paham dulu konsepnya ya, Mhm, mengumpulkan atau menyimpan uang sedikit demi sedikit mhm, gitu. Nah, sebenarnya gampang sekali, bunda gitu ya atau ayah bisa mengajak anak latihan menabung sambil bermain gitu. Jadi mmm, anak itu memang akan lebih berkesan ketika belajarnya sambil berpraktek. Jadi mhm, misalnya main nih tabung menabung bersama anak, misalnya mhm, mainan nih, "Mama, Bunda jadi penjualnya, kamu jadi pembelinya ya di pasar mmm, pakai uang bohong-bohongan," gitu. mhm, Nanti misalnya, belanja beberapa kali dapat kembalian, nah nanti uangnya bisa ditabung tuh, dikumpulin, "Nih uangnya disimpan dulu mhm, ya, dikumpulin di sini, nanti kalau udah terkumpul, baru bisa dibuat belanja yang lebih besar lagi," gitu. mmm, Dan kalau anak yang lebih masih kecil itu kan lebih konkret. Jadi walaupun celengan lucu itu penting, tapi sebenarnya mereka lebih tertarik kalau pakai, toples celengan. kaca gitu loh, yang Oh, uangnya kelihatan gitu, karena kan konkret. Jadi dia bisa melihat, oh semakin lama ditaruh di situ uangnya jadi uangku semakin semakin banyak banyak. gitu. Kalau Mhm, misalnya celengan-celengan lucu, mungkin kalau malah sudah lebih mhm, besar karena udah paham, oh uangnya akan terkumpul di situ, di dalam dalam celengan. Tapi kalau anak yang lebih kecil kan butuh melihat dengan konkret, oke mhm, uangnya ada di mana. Kalau dalam yang bentuknya kaca mhm. itu dia biasanya akan jadi lebih semangat gitu. Tapi bisa nggak sih Mbak Mhm. Karin kalau misalnya ngajarin anak, untuk mengenalkan uang itu misalnya dengan uang monopoli gitu? Misalnya kan zaman dulu kan mungkin ada Mhm. permainan interaktif yaitu monopoli ya, misalnya kita mau keluar negeri, terus harus bayar sekian, nah Mhm. itu ada uang-uang monopoli. Maksudnya supaya mungkin tidak merusak, harga dari si uangnya tersebut, apalagi masih kecil kan, jadi apakah bisa menggunakan misalnya permainan-permainan interaktif seperti itu? Bisa pastinya, karena kan memang sekarang banyak juga uang mainan ya yang anak-anak Mhm, juga suka memainkan, bahkan kadang uangnya tuh mirip banget sama mhm, aslinya gitu. Jadi boleh aja dengan permainan-permainan yang melibatkan uang, anak mhm. belajar untuk mengenal uang dan kegunaannya. Jadi pemainannya tidak usah dibatasi, tapi intinya sebenarnya permainan apapun yang melibatkan uang itu bisa digunakan untuk mengedukasi anak mengenai konsep uang dan manfaat dari uang itu sendiri. Dan yang penting harus adanya transaksi antara bunda sama anaknya nih, supaya biar lebih konkret lagi ya, lebih jelas lagi. Tapi kalau misalnya untuk mengajarkan anak untuk menabung, kira-kira idealnya itu dimulai dari usia berapa ya? Sebenarnya saat anak itu, sudah pertama kali diberi uang tadi gitu ya, ketika Mhm, anak udah belajar memegang uang gitu, orang tua sebaiknya mengenalkan konsep menyimpan mmm, dan menabung kepada anak. Misalnya mhm, kalau anak lebih kecil tuh, kadang kan kalau di hari raya mereka suka dapat iya, uang banyak tuh gitu kan, nggak mungkin betul, dipegang sama anaknya. Maka, ayah atau bunda bisa jelaskan, "Ini uangnya ditabung dulu ya, uangnya mhm, nggak hilang, tapi ayah atau bunda simpan. mhm, Nanti kalau misalnya, kamu mau beli mainan, nah kita bisa pakai uangnya lagi gitu. Jadi sebenarnya, ketika anak itu sudah mulai mengenal uang, itu sebenarnya udah bisa diajarkan konsep mengenai menabung. asal uangnya jangan dipakai ya sama bunda-bunda, tetap dikasih tahu sama anaknya ya, "Kamu Iya punya uang betul. segini ya, mama simpen dulu." Kadang kan kebanyakan orang tua, "Ah dipakai dulu nih, lumayan nih kalau uang Mhm. ampau atau uang dari amplop," gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin peran orang tua, sebenarnya untuk mengajarkan anak untuk menabung itu, siapa sih yang berperan penting? Apakah dari bundanya aja nih, atau mungkin dari papahnya? Kira-kira gimana Mbak Mhm. Karin? Atau dua-duanya seimbang harus bisa mengajarkan anak untuk bisa menabung? Iya, harusnya orang tua ya, orang tua itu kan bukan cuman bunda, bukan cuman Mhm, ayah, jadi ayah dan bunda. Orang tua adalah role model buat anak, jadi anak mhm, akan mencontoh dari orang tuanya.
dan anak belajar dengan mengobservasi. Jadi orang tua pasti punya peran yang sangat penting untuk mengajarkan anak mengenai konsep menabung ini. Mhm. Orang tua memberikan contoh langsung, anak akhirnya melihat dan meniru apa yang dilakukan orang tuanya gitu. Anak itu biasanya lebih tertarik atau bersemangat gitu, "Ah, aku kan pengen jadi kayak bunda," gitu. Nah, biasanya Mhm. itulah momen-momen di mana kita bisa mengarahkan ke hal-hal positif, salah satunya dengan menabung ini. Tapi Mbak Karin kadang anak-anak sekarang tuh suka pinter ya, misalnya sama bundanya nggak dikasih karena biasanya bunda tuh lebih pelit. Karena ini untuk kebutuhan rumah tangga misalnya, tapi akhirnya ujung-ujung minta sama papanya dan sama papanya udah dikasih aja daripada rewel. Mhm, Kan mhm. sering kejadian ya kayak gitu misalnya di rumah tangga, itu gimana tuh Mbak Karin? Terkadang kan mungkin dari pasangan yang satunya lebih legowo, udah kasih aja jajan paling berapa sih misalnya seperti itu. Tapi biasanya kalau bunda-bunda kan Mhm. mungkin lebih mikirin kehidupan atau kebutuhan rumah tangga gitu. Iya, kalau seperti itu berarti masalahnya ada di orang tuanya dong ya, gitu. Mmm. Pengasuhannya tidak konsisten gitu. Mhm. Mungkin kesannya sederhana, cuman ya udah uang segitu saja gitu, Betul. buat apa gitu. Mungkin ayahnya seperti itu. Mhm. Tapi kan prosesnya, proses bahwa anak itu harus belajar mengikuti rules yang sudah ditetapkan. Bahwa anak harus belajar untuk menunda keinginannya ketika orang tuanya misalnya sudah mengatakan itu belum dulu gitu. Mhm. Jadi bukan sekedar dari nominalnya besar atau kecil, tapi kalau orang tuanya tidak konsisten, itu akan membingungkan anak sehingga akan berdampak ke perkembangan emosi dan kepribadian anak juga ke depannya. Nanti jangan Mhm. komplain kalau anaknya sampai besar, Mhm. bisa nggak konsisten gitu, "Kok Mhm. anakku pinter banget," gitu ya, kesannya pinter gitu ya, Iya. mencari celah. Ya karena orang tuanya memberikan celah atau kesempatan itu kepada anak, sehingga anak Mhm. ya akan menggunakannya. Berarti masing-masing parent itu atau antara ayah sama ibu juga harus berdiskusi ya mengenai, pemahaman anak soal menabung dan juga untuk membeli sesuatu ya Mbak Karin ya? Iya, dalam Mhm. hal apapun, dalam pengasuhan orang tua antara ayah dan bundanya Mhm. harus satu kata, gitu. Apapun ya, bukan cuma dalam konsep menabung, bukan konsep uang, pokoknya aturan yang Mhm. diterapkan ke anak itu harus satu suara. Perbedaannya harus di balik layar, jadi anaknya Mhm. nggak lihat tuh ketidakkonsistenan itu. Aduh, ternyata info soal menabung ini banyak sekali ya Mbak Karin. Tapi kita mau break sesaat ya Mbak Karin ya buat pemirsa di rumah. Pokoknya tetap di persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda di rumah masih menyaksikan persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Iya, dengan saya Karin. ya Mbak Karin, berarti kan tadi orang tua tuh harus konsisten juga agar anaknya juga harus konsisten, agar anaknya itu bisa konsisten Mhm. gitu dalam menabung. Tapi sebenarnya ada kalimat motivasi nggak sih mungkin yang dari Mbak Karin di brainstorming kepada orang tua di rumah dan bunda-bunda di rumah supaya anaknya itu bisa rajin menabung. Kira-kira ada kata-kata motivasi apa gitu dari Mbak Karin Apa selaku ya? psikolog? Kata-kata motivasinya ya, bahwa untuk mendapatkan sesuatu itu butuh proses, sama Hmm. dalam proses menabung itu juga suatu proses. Jadi, Hmm. memang, anak perlu belajar untuk menjalani prosesnya, menunda Hmm. keinginannya supaya bisa mendapatkan hasil yang menyenangkan. Ya dalam hidup kan seperti itu juga ya. Hmm. Jadi, Hmm. ya bunda-bunda atau ayah yang, ada di rumah ya juga harus belajar untuk anak menjalani prosesnya, baik dalam mengelola uang ataupun dalam mengelola emosinya. Jadi sama aja sih Hmm. sebenarnya. Kira-kira efek apa sih Mbak Karin kalau misalnya anak itu tidak diajarkan menabung sedari dini, bahkan ya dia Mhm. taunya hanya uang tuh bisa membeli sesuatu, tapi dia tidak tahu prosesnya seperti apa dan uang itu sangat penting loh untuk ditabung gitu. Kira-kira ada efeknya Mhm. nggak sih nantinya dalam tumbuh kembang anak sendiri? Mhm. Banyak sekali kan case-case yang, kita temui misalnya anaknya selalu menuntut apa yang, Hmm. dia mau gitu. Mm-mm. Pokoknya dia menuntut orang tuanya untuk memenuhi apa yang dia Mm-mm. butuhkan. Nah, bayangkan kalau itu anaknya masih kecil mungkin yang dia minta juga kecil-kecil gitu, Mm-mm. tapi ketika dia besar, dia menuntut sesuatu yang besar gitu dan dia Mm-mm. tidak memahami bahwa uang itu harus dicari,
Uang itu harus Mhm. disimpan dulu gitu. Mhm. Itu akan sangat menyulitkan pasti buat orang tuanya gitu. Mhm. Anak nggak bisa mengelola uangnya sendiri. Bayangkan kalau nanti dia sudah dewasa, Mhm. harus sudah bekerja, terus berumah tangga, katakan lagi kalau nggak punya kemampuan untuk mengelola uang kan pastinya akan menyulitkan banyak pihak ya, Mhm. bukan cuma diri dia sendiri pada akhirnya. Dan sebenarnya boleh nggak sih, orang tua menjanjikan sesuatu saat anak sudah berhasil menabung? Mmm, mhm mhm. Kira-kira boleh nggak? Sebenarnya boleh-boleh Mhm. saja gitu ya, menjanjikan sesuatu atau memberikan hadiah gitu. Tapi memang sebenarnya kan di sini harus ditekankan pada prosesnya tadi. Jadi Mhm. bukan berarti Mhm. menabung ya supaya dapat hadiah lagi. Orang tua bisa memberikan Mhm. tantangan kepada anak, misalnya, kalau kamu mau membeli sesuatu harus menabung, kalau sudah tercapai berapa persen, maka Mhm. hadiahnya adalah papa mama, atau ayah bunda akan tambahkan gitu. Jadi menjanjikannya itu yang memang masih berhubungan Positif. dengan Mhm. proses menabungnya itu Mhm. juga gitu. Jadi anak ya menabungnya pun jadi lebih Mhm. semangat karena memang ada, dia merasa di-support sama orang tuanya. Mmm, mungkin kan Mbak Karin sebagian besar orang tua mungkin kalau yang mampu, yang memang punya banyak uang, mungkin mereka akan bisa mengajarkan anaknya untuk menabung. Tapi gimana nih buat bunda-bunda di rumah yang mungkin dalam faktor ekonominya itu sulit atau, belum bisa, mendapatkan uang segitu banyaknya, bahkan anaknya juga membeli sesuatu juga, perlu dipres, tapi dia juga tidak bisa menabung. Nah itu gimana, Mbak? Mmm. Sebenarnya kan menabung kita nggak ngomongin jumlah ya, gitu. Mmm. Dalam menabung kita membahas, uang yang kita sisihkan atau kita simpan. Mmm. Even itu Rp100 pun disimpan tiap hari lama-lama jadi banyak loh gitu. Iya. Jadi yang di sini yang perlu ditekankan adalah bukannya menabung Mhm. harus dalam jumlah tertentu, tapi dari uang yang kamu punya ada sebagian kecil atau Mhm. berapa Mhm. persennya yang harus disisihkan. Even misalnya itu cuma 100 sehari, 500 sehari gitu. Mmm. Itu kan tetap konsepnya menabung. Yang kalau Mhm. lama-lama 500 itu bisa jadi 1.000 atau 10.000 gitu. Mhm. Jadi, menurut saya, ya itu tetap bisa diajarkan dalam Mhm. kondisi, status ekonomi sosial, Manapun. apapun Mhm. gitu. Karena konsepnya bukan jumlahnya, tapi, Mhm. berapa uang yang dimiliki yang disisihkan untuk disimpan. Mmm. Tapi kalau anak yang sedari kecil memang sudah diperkenalkan sama uang, terus habis itu kemudian dia juga jadi tahu nih, manfaat dari menabung. Nah, kira-kira untuk tumbuh kembang Mhm. anak tersebut ketika besar apakah menjadi lebih hemat dan bisa mengelola uang dengan baik dan kemudian apa ada manfaat lainnya tidak sih, Mbak Karin? Mmm. Yang pasti, mereka akan lebih menghargai uang ya, akan Mmm. sangat Mhm. berhati-hati menggunakan uang karena Mhm. tahu, prosesnya tidak mudah gitu Mhm. ya. Biasanya mereka punya self control juga yang lebih baik gitu, Mhm. karena tadi mereka terbiasa untuk, memikirkan sesuatu sebelum mengambil keputusan. Ketika misalnya mau sesuatu, ya dia lihat dulu nih prosesnya seperti apa, dapat uangnya dari mana, penting atau enggak, berharga atau enggak sih saya menghabiskan tabungan saya hanya Mhm. untuk Mhm. membeli barang tersebut gitu. Jadi, Mhm. itu pasti bermanfaat buat anak ke depannya juga gitu. Tapi kalau untuk para bunda-bunda di rumah yang sudah terlanjur nih, mungkin anaknya sudah mulai dewasa atau dari kecil tidak, diajarkan untuk bisa menabung atau untuk bisa lebih Mmm. mengontrol keuangan. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh orang tua nih, Mbak Karin? Karena kan agak susah ya kalau misalnya baru tahu, oh ternyata penting loh menabung setelah nonton Persembahan Untuk Bunda ini, jadi orang tua pada mau nih untuk mengajarkan anaknya untuk menabung, itu kan agak susah ya dibandingkan yang sedari kecil. Tapi tetap, lebih baik terlambat daripada tidak Mmm. sama sekali gitu. Jadi, tetap bisa ya dicoba, tapi ya sebenarnya yang paling pertama itu adalah dari Mhm. orang tuanya dulu sebenarnya kalau mau mengajarkan konsep uang atau menabung. Mhm. Jangan langsung memberikan semua keinginan anak gitu. Mmm. Jadi menabung itu kan harus dilakukan karena ada sebuah tujuan gitu. Mhm. Kalau orang tuanya selalu memberikan segala keinginan anak, tanpa anak harus bersusah payah atau bahkan menabung,
maka anak akan berpikir buat apa gitu, buat apa saya harus nyimpen-nyimpen uang kalau akhirnya saya bisa minta ke papa saya, "Pak, beliin ini dong." Oke gitu. Atau mungkin ke siapa itu langsung dibelikan gitu. Jadi anak tidak ada merasa ada kebutuhan atau keperluan, keharusan buat dia menabung. Jadi kalau memang selama ini orang tua merasa kok anaknya belum memahami ya, ya nggak apa-apa, bunda atau ayah bisa mulai dari sekarang caranya dengan mulai mengurangi uang yang diberikan atau mengurangi dengan tidak memberikan semua yang anak mau secara langsung. Jadi biarkan anak itu mulai berusaha gitu. Nah itu sebenarnya ketika anak ada dibatasi gitu ya, nah anak akan mulai berpikir memanfaatkan atau mengelola uang yang dia punya karena dia tahu bahwa uang tidak dapat dia peroleh dengan mudah. Tapi kalau misalnya anak yang memang sudah terlanjur ya tadi misalnya dibelikan sesuatu, dibelikan barang dan dia udah tahu nih notabene orang tuanya itu sebenarnya mampu, istilahnya mungkin kaya lah ya, maksudnya kan papa mama kan punya uang, ngapain sih aku menabung, sedangkan papa kan bisa beli ini itu, mama juga bisa beli ini itu kan agak susah. Jadi kadang anak juga mencari-cari alasan supaya dia menginginkan sesuatu. Itu gimana, Iya. Mbak? Kalau saya sih pernah juga menemui hal-hal seperti itu ya. Kalau saya lihat ya itu sih, pada akhirnya orang tuanya memang harus menjelaskan juga, memang papa misalnya punya banyak uang saat ini yang kamu lihat, tapi kamu tahu nggak prosesnya papa atau mama juga gitu untuk bisa punya uang seperti ini bagaimana gitu, harus kerja dulu gitu, harus berusaha sehingga ketika mengeluarkan ya itu karena hasil kerja kerasnya. Tapi kamu kan belum bekerja, kamu dapat uangnya dari mana gitu, kamu harus bekerja. Dan perlu diingat orang tua kan juga tidak akan ada 100% seumur hidup anak ya. Jadi orang tua harus membekali anak untuk bisa berusaha sendiri, berjuang dengan kerja dia sendiri supaya dia akhirnya bisa mandiri ke depannya gitu. Jadi memang akhirnya orang tuanya sendiri yang harus memberikan batasan. Kalau orang tuanya tidak memberikan batasan dan kalah oleh keinginan anak ya akan susah, pada akhirnya ya anak akan terus menuntut gitu. Itu banyak sekali sih yang saya temui gitu ya, anak-anaknya ingin treatment yang sama dengan orang tuanya, misalnya kalau udah besar orang tuanya pergi naik bisnis, pokoknya dia kalau kemana-mana harus bisnis atau beli tas yang puluhan juta, padahal masih remaja gitu. Menurut saya itu balik lagi ke pengasuhan orang tuanya. Kalau orang tuanya kasih batasannya jelas dan stick sama apa yang sudah diucapkan ya anaknya tidak akan mungkin demanding. Tapi kalau misalnya anaknya demanding ya karena mungkin selama ini orang tuanya pernah memberikan, jadi anaknya melihat celah untuk menuntut hal itu supaya jadi milik dia juga. Dan yang paling penting mudah-mudahan juga harus tepat nih dalam pemilihan kata-kata ketika menerapkan anak supaya lebih berhemat dan juga mau menabung ya bunda-bunda di rumah. Tapi Mbak Karin, kita nggak berasa nih udah penghujung acara, artinya kita sudah selesai, tapi pemberitaan hari ini tuh sangat informatif sekali mengenai menabung dan sangat penting ternyata loh bunda-bunda di rumah. Makasih banyak ya Mbak Karin. Iya Mbak Zahra. Ya, buat bunda-bunda di rumah, jangan lupa pokoknya saksikan terus persembahan untuk bunda di episode lainnya yang gak kalah menarik dari hari ini, yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan saya Azahra Masid bersama dengan saya Karin. Kami pamit undur diri, bye-bye.